Saya dokter anaknya nih, ketika membantu melahirkan, dia ngecek, oh kondisi tulang belakangnya kayaknya nggak normal nih, agak melengkung nih. Nah, biasanya kita bisa langsung dikonsulkan. Pada saat lahir langsung kita dikonsulin. Kalau misalkan bisa terjadi skoliosis itu bisa mengakibatkan kelumpuhan seperti itu Betul. benar nggak dok? Sebenarnya kalau batasan usia sih nggak ada ya. Nggak ada. Jadi biasanya kita lihat kondisi umum pasiennya. Nah, karena kalau manula itu tubuhnya udah kurus. Kalau misalnya dia melengkung gampang banget kelihatan. Beda sama remaja. Remaja lagi masa puber. Ketika dia menemukan tubuhnya bentuknya agak aneh sendiri, diumpetin sama dia. Halo Gaton Scott, apa kabar? Saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Yang pasti senang sekali saya Diana Dwika bisa hadir di podcast Gatam Institute by Eka Hospital. Nah, kali ini kita mempunyai bahasan yang luar biasa menarik, yaitu tentang skoliosis, dan pastinya kita juga menghadirkan dokter yang luar biasa spesial. Ada Dr. Pedi di sini. Halo Dr. Pedi, Halo, apa kabar? Diana, baik. Baik, nah Dr. Pedi ini adalah dokter SPOT atau spesialis ortopedi di konsultan tulang belakang atau spine ya dokter ya. Betul. Nah dokter, boleh dong sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, kita memperkenalkan terlebih dahulu apa sih Gatam Institute, boleh ya dokter ya? Silakan. Nah, Gatam Institute adalah pusat layanan ortopedi yang terpadu, di mana di sini akan dihadirkan berbagai tim dokter subspesialis ortopedi yang lengkap dan pastinya handal, dan juga sudah dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang canggih dan pastinya muhtahir. Kalau selama ini Anda berpikiran, kenapa ya kok rasanya ada yang aneh nih di tulang belakang saya? Kok bentuknya kayak C atau S? Nah, kita akan ulas lebih jauh lagi, apakah ini salah satu tanda dari skoliosis? Dan benar nggak sih kalau sejauh ini ada operasi skoliosis yang 5 hari aja itu sudah bisa beraktivitas dengan normal? Mitos atau fakta? Langsung aja nanti akan dibahas ya sama Dr. Pedi ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, pastinya kita juga ingin mengenal lebih jauh dulu nih. Apa sebenarnya fungsi esensialnya nih dokter dari tulang belakang? Oke. Kalau tulang belakang itu sebenarnya fungsinya untuk menyangga tubuh. Jadi dia menghubungkan kepala dengan kaki. Nah, dia menyangga tubuh kita untuk menopang beban gitu. Oke, itu jadi sangat esensial sekali di situ ya dokter. Betul. Apalagi di situ kalau nggak salah, bener nggak sih ini ada saraf-saraf yang bisa sangat krusial sekali. Bahkan kalau misalkan bisa terjadi skoliosis itu bisa mengakibatkan kelumpuhan seperti itu benar nggak dokter? Jadi di dalam tulang belakang itu terdapat saraf utama yang menghubungkan otak, yang mempersarafi organ-organ yang di bawah otak. Tangan, kaki, organ-organ dalam, itu semua dipersarafi lewat saraf utama yang jalannya di dalam tulang belakang. Gitu. Nah, makanya tadi kalau misalnya orang bilang, oh tulang belakang hati-hati ini bisa kelumpuhan, ya itu benar banget. Karena di dalamnya itu ada saraf. Nah, itu dia. Kita perlu banget untuk mengenal bagaimana sih struktur nih ya, tulang belakang kita. Atau mungkin dari bayi pun kita juga sudah harus mulai mendeteksi ini kira-kira kondisinya, strukturnya normal tidak gitu kan. Nah, bisa nggak sih kita coba untuk mengenal apa aja sebenarnya jenis-jenis gitu ya, penyakit yang akhirnya mengenai tulang belakang kita? Oke. Kalau kita ngomongin penyakit ya tadi, kalau disinggung soal lahir ya, itu seringkali kita menemukan ada kelainan bentuk tulang belakang. Jadi yang kita sebut kelainan kongenital pada tulang belakang. Nah, yang paling sering kita temukan adalah skoliosis kongenital. Tulang belakang itu tadi kan menghubungkan kepala dengan organ bagian bawah. Kalau kita lihat dari depan belakang, bentuknya harusnya seperti huruf I. Harusnya lurus ke bawah, gitu. Nah, pada kelainan bawaan lahir atau pada skoliosis kongenital tadi, tumbuhnya tidak berbentuk huruf I, tetapi dia berbentuk huruf C atau berbentuk huruf S, gitu. Nah, itu kadang dari lahir udah kelihatan tuh. Gitu. Artinya ada ya, yang pasien-pasien bahkan baru dari lahir pun sudah mengalami skoliosis itu. Betul. Ada ya dokter ya? Bahkan saya sering mendapatkan konsul dari teman sejawat Obgyn, sejak dalam kandungan pun dengan teknologi USG sekarang kita bisa deteksi. Kita bisa lihat tulang belakangnya, kita udah tahu nih, oh ini ada kelainan tulang belakang nih. Kalau dokter nih selama ini, pasien paling muda yang pernah dokter tangani, usia berapa sih dokter? Kalau pasien sih ya, kalau yang tadi janin itu yang datang sebenarnya ibunya. Karena si pasiennya masih dalam kandungan gitu. Nah, tapi kalau yang udah lahir saya pernah dapat 1 hari, biasanya kalau terdeteksi langsung akan di-refer ke kita. Saya dokter anaknya nih, ketika membantu melahirkan, dia ngecek, oh kondisi tulang belakangnya kayaknya nggak normal nih, agak melengkung nih. Nah, biasanya kita bisa langsung dikonsulkan
pada saat lahir langsung kita dikonsulin. Tapi ini yang penting banget ya, maksudnya kita sebagai orang tua harus aware gitu ya kondisi tubuh anak kita. Sedari kita lahir juga harus mulai dicek begitu ya dokter Betul, ya. betul. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengetahui nih, kalau misalkan tadi kan disampaikan skoliosis itu bentuk tulang belakangnya C atau S. Kalau orang berpikiran membungkuk, ngebongkok, itu kan kalau dari samping kan kayak C, itu termasuk skoliosis nggak sih? Oke, kalau kita ngomongin skoliosis itu melengkungnya ke samping. Ke samping. Jadi kita lihat depan belakang melengkungnya ke samping, C atau S. Nah, kalau kita ngomongin bungkuk, itu kita lihatnya dari samping nih. Kita lihat dari samping melengkungnya ke depan. Nah, itu bukan skoliosis. Kita sebutnya kifosis. Nah, walaupun ada kasus yang kombinasi keduanya. Dia udah melengkung ke samping, bungkuk juga ke depan. Kita sebutnya kifoskoliosis. Gabungan kifosis sama skoliosis. Oke, nah tapi biasanya untuk skoliosis sendiri ini paling banyak yang dokter temui itu terjadi pada siapa atau usia berapa sih dokter? Kalau skoliosis sebenarnya yang paling banyak ditemukan itu adalah idiopatik skoliosis yang terjadi pada remaja perempuan. Jadi paling banyak 90% skoliosis itu terjadi pada perempuan usia remaja. Jadi biasanya ketika seorang perempuan memasuki masa puber usia 10-13 tahun, terjadi pertumbuhan tinggi badan dengan cepat. Nah, di sana skoliosis muncul. Hampir 90% skoliosis terjadi di usia itu. Malah bukan pada orang tua ya, biasanya kan kita berpikiran manula tuh ya, yang biasanya akan lebih melengkung tuh tulang belakangnya. Pada manula ada juga skoliosis yang kita sebut sebagai skoliosis de novo. Nah, itu prosesnya itu totally berbeda dengan skoliosis yang tadi pada remaja. Kalau yang remaja, penyebab paling sering kita nggak tahu, idiopatik. Kalau yang manula tadi, itu terjadi karena proses degenerasi. Rusaknya bantalan tulang belakang yang semakin berat seiring bertambahnya usia, yang akhirnya menimbulkan skoliosis. Nah, kasus itu cukup banyak, tetapi lebih banyak yang remaja. Tapi untuk remaja tadi masih belum diketahui ya dokter ya? Betul, penyebabnya belum diketahui. Apa, nah, kenapa yang remaja ini seringkali nggak populer? Seringkali kita dengarnya, bengkoknya tadi di manula nih gitu. Nah, karena kalau manula itu tubuhnya udah kurus. Kalau misalnya dia melengkung, gampang banget kelihatan. Beda sama remaja. Remaja lagi masa puber. Ketika dia menemukan tubuhnya bentuknya agak aneh sendiri, diumpetin sama dia. Gitu. Dia biasanya minder nih, aduh ada apa dengan saya nih? Mulailah dia pakai jaket, pakai sweater, pakai shawl buat menutupi tubuhnya. Nah, sehingga seringkali nggak ketahuan gitu. Padahal kasusnya tuh banyak banget. Nggak ketahuan atau dia nggak notice? Bisa jadi kan ya? Bisa dua-duanya. Tapi kalaupun si anak yang notice, biasanya dia takut. Takut. Apalagi zaman sekarang nih. Kalau dia cerita sama orang tuanya, yang terjadi adalah orang tuanya bilang, kamu sih main handphone, main gadget, nontonnya nggak bener, duduknya suka miring-miring. Nah, itu yang disalahin. Padahal kalau kita ngomongin skoliosis idiopatik, itu kelainannya dari tulangnya, bukan karena kebiasaan tadi gitu. Nah, seringkali daripada saya diomelin, saya umpetin aja gitu. Tapi kalau pada janin, kemudian pada bayi, yang menjadi penyebabnya apa nih dokter? Apa bisa nggak sih kalau kayak faktor-faktor genetika seperti itu akhirnya menurun ke janin kita? Kalau kita ngomongin yang janin, itu kan artinya skoliosis kongenital, bawaan lahir. Itu memang kelainan genetik. Jadi kalau dalam proses pengembangan tulang belakang, itu pertumbuhan tulang belakang itu sebenarnya kiri dan kanan. Kemudian dia menyatu antara kiri dan kanannya. Kemudian terbentuk segmen nih di ruas-ruas tulang belakang yang kotak-kotak itu baru terjadi ketika tulangnya terbentuk dalam janin. Nah, pada skoliosis kongenital karena kelainan genetik, pertumbuhannya antara kiri dan kanan itu nggak balance. Kadang yang kanan tumbuh, yang kiri nggak tumbuh. Nah, mulailah dia terjadi yang sisi yang tumbuh itu akan terus tumbuh, yang nggak terbentuk nggak tumbuh, melengkung dia. Nah, atau nanti ada yang satu sisi tersegmen, satu sisi tidak tersegmen, gitu, melengkung. Gitu. Itu faktor genetik. Nah, tapi kalau kita ngomongin yang idiopatik tadi yang paling banyak di remaja itu faktor genetik sebenarnya cuma 5-15%. Gitu. Jadi kecil sekali faktor genetiknya. Oke, nah bisa nggak sih dokter kita itu melakukan screening sendiri nih di awal untuk melihat ya postur tubuh kita ini sebenarnya skoliosis atau enggak? Itu parameternya sebenarnya seperti apa? Bisa diajari dokter ke kita? Sebenarnya gampang banget. Screening skoliosis itu sangat gampang, bisa dilakukan sendiri di rumah, tidak memerlukan alat khusus. Gitu. Nah, misalnya nih, ada anak perempuan nih, remaja, kita suruh bungkuk aja ke depan. Oke, kita membungkuk nih bungkuk ke depan. Berapa 90 derajat? 90 derajat, tangannya jatuh ke bawah. Jatuh, Kemudian kita lihat tonjolan punggungnya. Punggung atas, sisi kiri dan sisi kanan, harusnya dia rata begini. Nah, pada skoliosis seringkali dia miring begini. Nah, itu punggung atas, punggung bawah juga sama. Kalau dia bentuknya huruf S, maka punggung atas biasanya ya, kanannya itu lebih tinggi. Punggung bawah biasanya kirinya lebih tinggi.
Jadi kalau kita lihat yang harusnya sejajar dia begini di atas, yang di bawahnya begini. Nah, kalau itu ketemu, maka kemungkinan besar itu ada skoliosis. Dan itu sebaiknya dibawa ke dokter untuk cek lebih lanjut. Oke, jadi screeningnya sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Benar, ya, dokter, gampang ya? banget. Sedini mungkin lah ya harus Betul. kita lakukan. Idealnya untuk screening skoliosis pada anak remaja perempuan itu 2 kali dalam hidupnya. Usia 10 tahun dan usia 13 tahun. Tadi karena kasusnya sering banget dan terjadinya di usia itu puncak pertumbuhan masa puber. Nah, kalau pada anak laki-laki itu kejadiannya lebih jarang. Jadi screeningnya cukup 1 kali di usia 13 tahun. Usia 13 tahun. Oke, nah dokter, kalau misalkan kita coba untuk lebih mengenal lebih jauh tentang skoliosis, ini sebenarnya ada grade-nya gitu nggak sih dokter? Ada kayak berapa persen kemiringannya atau? Jadi kalau kita ngomongin keparahan skoliosis, itu ada sudut yang bisa kita ukur. Bentuknya sudut ya? Berarti bentuknya kita parameternya sudut. Tadi kan bentuknya melengkung nih, seperti huruf C. Artinya dia membentuk sudut, membentuk busur. Nah, itu kita bisa ukur. Sudutnya berapa derajat? 10 derajat kah? 20 kah? 30? 40? Gitu. Nah, sudut itu nantinya yang akan dikategorikan skoliosis ringan atau skoliosis berat. Biasanya kalau di atas 50 derajat, kita bilang, oh ini skoliosis berat nih. Kenapa dia berat? Karena dia sudah mengganggu fungsi organ, kemudian dia operasinya sudah susah, resikonya menjadi tinggi. Nah, kita kategorikan sebagai skoliosis berat. Tapi kalau di bawah 90, kita masih bilang, oh ini masih skoliosis yang ringan. Gitu. Di bawah 90 derajat masih skoliosis yang ringan? Betul. Okay. Tapi di atas 90? Itu udah berat. Sudah berat. Nah, untuk skoliosis yang ringan, tadi di bawah 90 derajat, itu sebenarnya kita bisa bagi-bagi lagi sudutnya. Nah, itu nanti hubungannya sama pengobatannya. Gitu. Karena pengobatan skoliosis itu ada beberapa macam. Ada kita observasi, itu tergantung sudutnya. Kalau sudutnya di bawah 30 derajat, kita observasi. Tapi kalau sudutnya 30 sampai 45 derajat, kita biasanya pasangin brace. 45 ke atas kita akan masuk operasi, sebelum dia mencapai yang tadi 90 derajat. Tapi yang paling parah dokter, yang pernah dokter temui itu sampai sudut berapa? Ada nggak sih yang di atas 90 derajat gitu? Rekor saya 160 derajat. 160, nah 160 saya nggak kebayang itu bentuknya kayak gimana dokter? Bentuknya udah melengkung banget sih. Jadi C-nya itu udah C yang udah berat banget. Jadi bagian atas C sama bagian bawah C-nya itu udah hampir nempel. Itu impact-nya nih ke organ-organ dalam tubuhnya seperti apa dokter? Sesek paru-paru. Jadi pengembangan paru-parunya akan terhambat. Tulang punggung itu kan tempat menempelnya rongga iga. Dalam rongga iga kita tahu ada paru-paru yang ketika dia kembang kempes, rongga iga itu ikut bergerak. Dengan adanya skoliosis, satu, pengembangan ini menjadi kaku, terhambat. Sehingga ekspansi paru, pengembangan paru itu terhambat. Kedua, seringkali dengan adanya putaran pada skoliosis, si tulang belakang itu neken ke dalam rongga dadanya. Nah, paru-parunya nggak bisa ngembang karena ada yang neken. Gitu. Nah, itu biasanya sesek. Bisa sampai sesek banget. Ini yang harus kita perhatikan ya, Gatam Squad. Ternyata kalau skoliosis itu nggak cuman badan yang melengkung, tapi ternyata bisa impact-nya separah itu. Betul. Begitu. Justru yang kita takutkan sebagai dokter itu adalah gangguan fungsi organ dalam. Jadi skoliosis sendiri kalau misalnya dia ringan ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia berat di atas 70 derajat misalnya, itu sudah mulai mengganggu fungsi paru-paru. Tapi artinya bahwa si skoliosis ini, tingkat derajat keparahannya itu bisa semakin bertambah kan kalau dibiarkan? Bisa. Bisa banget. Ya? Kalau dibiarkan. Bisa banget nah tuh, Gatam Squad. Oke. Biasanya akan seberapa cepat tuh dokter? Biasanya kecepatan pertumbuhannya itu sangat tergantung kepada usia. Nah, kalau usia yang masih muda, ketika puncak pertumbuhan tulang belakang masih terjadi, dia akan membengkok dengan cepat. Saya pernah ketemu pasien yang dalam 6 bulan, dari 83 derajat, bertambah menjadi 143 derajat. Jadi pertambahannya 60 derajat dalam waktu 6 bulan. Nah, tapi ada juga yang pertumbuhannya lambat. Misalnya pada skoliosis yang sudutnya kecil, usianya sudah dewasa, itu pertumbuhan bisa 1 derajat setiap 5 tahun. Itu lambat sekali, bahkan kita saking lambatnya kita bilang, oh ini nggak tambah bengkok. Gitu. Ya, tapi saya juga pastinya tahu nih, pasti Gatam Squad di sini juga yang bertanya nih, bisa nggak sih kalau skoliosis itu sembuh dengan sendirinya? Tapi yang tadi ya derajatnya masih rendah gitu. Oke. Kalau kita ngomongin sembuh ya, sembuh dalam skoliosis itu kita mesti samain persepsinya dulu nih, gitu. Oke. Sembuh dalam skoliosis itu bukan berarti tulang punggung yang tadinya melengkung menjadi lurus. Sembuh itu artinya adalah kondisi skoliosis ini tidak lagi bertambah parah, tidak menimbulkan nyeri, tidak menimbulkan gangguan fungsi organ. Itu yang kita sebut sembuh. Nah, kalau skolisisnya kecil, tadi 20 derajat, 30 derajat, sebenarnya skolisis itu tidak pernah menjadi masalah gitu. Jadi kita nggak sebut bahwa, oh pasien ini sembuh. Kita sebutnya pasien ini punya skoliosis, tapi skoliosnya nggak pernah jadi masalah. Biarkan saja, lupakan gitu. Nah, tapi kalau skoliosnya berat, yang dia akan tambah bengkok, maka kita bisa melakukan intervensi
tadi dengan brace, korset, atau dengan operasi. Nah, sembuhnya itu artinya si skoliosis itu kita tahan. Tahan dia nggak tambah bengkok, nggak bikin nyeri, nggak ganggu fungsi organ gitu. Oke, jadi ini memang persepsi yang harus kita samakan dulu Betul, ya. betul. Artinya kalau seseorang pasien sudah menderita skoliosis itu bukan berarti dia akan sembuh, tulang punggungnya akan lurus lagi begitu ya. Betul. Tapi setidaknya tidak ada rasa nyerinya, kemudian tidak bertambah parah begitu ya Betul, dokter yang paling ya? penting tidak bertambah parah. Dokter Pedi, saya juga penasaran nih, kalau di Indonesia ini ada nggak sih data secara umum yang memperlihatkan seberapa banyak sih masyarakat Indonesia ini yang mengalami skoliosis secara genetik nih dokter? Sebenarnya sih kita nggak punya data khusus buat Indonesia ya. Tapi kalau kita ngomongin epidemiologi di dunia ini, kejadiannya itu sekitar 2-5%. Di negara-negara tertentu bahkan ada yang sampai 13%. Di Cina misalnya itu kejadian cukup banyak. Gitu. Tapi kenapa itu banyak kita nggak tahu. Itu cukup banyak ya, 2-15%. 2-5%. Itu rata-ratanya 2-5%. 2-5%. Oke. Nah ini terus kalau untuk pengobatannya sendiri pastinya kita juga ingin mengetahui dari grade yang paling rendah dulu. Biasanya treatment dari rumah sakit ini seperti apa dokter? Oke, grade tadi bergantung kepada sudutnya. Iya. Kalau sudutnya di bawah 30 derajat, biasanya skoliosis nggak tambah bengkok. Kalau dia nggak tambah bengkok, sebenarnya kita tidak perlu melakukan intervensi khusus untuk mencegah dia tambah bengkok. Jadi kita cukup observasi, pantau, pastikan bahwa dia nggak tambah bengkok. Ada terapi-terapi khususnya atau pengobatan khususnya? Biasanya kita sarankan untuk melakukan olahraga. Olahraga apapun yang melatih otot punggung akan bagus. Stretching sama strengthening, dan ingat sifatnya mesti simetris. Jadi kiri dan kanan mesti dilatih. Seringkali kita masih mendapatkan persepsi di masyarakat bahwa oh kalau bengkoknya satu sisi, latihnya satu sisi aja. Gitu. Nah itu nggak benar. Itu dua-duanya mesti latih. Karena pada orang yang skoliosis, ototnya satu kaku, satunya lemah. Nah dua-duanya mesti kita latih. Gitu. Nah kemudian yang kedua, kalau sudutnya adalah 30-45 derajat. Itu kalau dia di usia pertumbuhan, biasanya kita akan pakaikan brace, korset. Korset khusus, bahannya dari fiber, dipakai selama 23 jam sehari. Tujuannya untuk menahan si skoliosis itu supaya nggak tambah bengkok. Selama berapa bulan atau berapa tahun Sampai biasanya? tulangnya matang. Sampai tulangnya matang. Tadi biasanya kan kita pakai di usia pertumbuhan nih. Ketika tulangnya udah nggak bertumbuh, kita akan buka brace-nya. Nah, satu lagi pengobatannya adalah pengobatan yang ketiga, operasi. Kalau sudutnya di atas 45 derajat. Karena di atas 45 derajat, dia pasti akan tambah bengkok. Dengan brace udah nggak kuat buat menahan pertambahan bengkoknya. Nah, itu kita wajib operasi. Oke, sebelum kita ngobrolin yang lebih menyeramkan ya, operasi. Kita coba nih yang paling rendah dulu dengan cara olahraga sebagai treatmentnya. Biasanya olahraga-olahraga apa nih biasanya yang paling disarankan nih dokter? Untuk Sebenarnya yang penderita paling skoliosis? bagus untuk orang skoliosis itu gelantungan, dead hanging. Oke. Dengan dead hanging, ototnya itu akan berkontraksi. Kita dapat komponen strengtheningnya. Kemudian dia juga ketarik, komponen stretchingnya juga ada. Ketiga, dia juga memperbaiki postur. Memperbaiki postur itu artinya gini. Orang yang punya skoliosis, tubuhnya bisa melengkung, bisa huruf C begini. Nah, C itu bisa begini nih. Lurus, kepala jatuh di tengah-tengah bokong. Sudutnya katakan misalnya 40 derajat deh. Nah, 40 derajat ini bisa juga begini. Kepalanya jatuhnya ke kanan begini. Bisa juga sebaliknya begini. C sudutnya sama nih, 40 derajat nih. Bisa miring kiri, bisa lurus, bisa miring ke kanan. Nah, dengan gelantungan kita pengen mendapatkan C yang lurus ke bawah. Kita nggak pengen C yang miring kanan atau miring kiri. Karena kalau dia nggak balance begitu, kerja otot berlebihan, dia pasti akan sakit punggung bawah. Gitu. Nah, makanya tadi gelantungan. Itu yang paling bagus. Karena kita dapat stretching, strengthening, sama balance, keseimbangan. Nah, tapi sebenarnya, apapun olahraga yang melatih otot punggung itu bagus. Berenang? Berenang, oke. Olahraga Nge-gym, high impact kayak lari gitu? Nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya? Usain Bolt, pelari nomor 1 paling cepat di dunia, skolioser. Oke. Jadi nggak ada masalah. Oke, jadi biasanya olahraga-olahraga yang kayak tadi yang gelantungan itu, saya nggak tahu apa nama olahraganya Dead ya, hang. tapi itu biasanya kayak ini ya, apa kayak ada gaya gravitasi yang akhirnya lebih menarik tulang belakang Betul. seperti itu atau bagaimana? Ketika kita gelantungan, gravitasi akan menarik kaki dan tulang punggung kita ke bawah. Jadi komponen stretching itu kita dapat. Yang tadinya C, kita berharap dengan ada gravitasi di bawah, dia ketarik nih, gitu. Dan jatuhnya pasti lurus ke bawah. Gitu. Oke. Nah, kalau sekarang kita masuk yang operasi nih dokter ya, ini yang udah 45 derajat. 40 ya? Yang 45 derajat. 45 derajat ke atas. Nah, operasi sendiri ini yang terbaru nih, kalau di Gatam Institute, ada terobosan apa nih dokter? Nah, kalau kita sih, kalau di Gatam Institute ya, operasi kita menggunakan bantuan robot. Jadi robotic assisted. Jadi operasi kita itu untuk penempatan skrupnya kita menggunakan bantuan robot. Sehingga jadi pada saat kita operasi skoliosis, kita mesti memasang pen, mesti memasang pedicle screw namanya ke dalam tulang skoliosis.
Nah, skoliosis tadi banyak kan di usia remaja. Usia remaja itu tulangnya masih kecil, masih lunak, masih fleksibel. Ketika kita pasang, tulangnya kecil, fleksibel, dia suka bergerak-gerak nih. Bisa kita tekan, mau kita masukin skrup, dia malah geser. Gitu. Nah, sehingga operasi itu menjadi susah. Tantangannya seperti Tantangannya cukup berat gitu. Nah, belum lagi tadi di dalam tulang belakang itu ada saraf utama yang menghubungkan otak sama organ di bawah. Yang kalau kita tabrak lumpuh. Gitu. Nah, makanya kita menggunakan teknologi robotik. Robotik itu akan meng-guide kita untuk masukkan skrup dengan akurasi yang sangat tinggi. Tulang yang kecil, bayangkan kadang kita berhadapan dengan tulang yang lebarnya cuma 1-2 mili. Mili bukan senti. Gitu. Kecil banget mili. Kecil banget gitu. Nah, dengan bantuan robotik itu kita bisa memasukkan skrup dengan akurasi 99,9%. Gitu. Bayangkan kalau kita nggak pakai itu, resiko kita meleset itu sampai 15%. Itu kalau di tangan dokter ahli skoliosis dunia. Yang udah nomor 1 di dunia nih. Papernya dia mengatakan bahwa kalau saya yang pasang, resiko saya miss masih 15%. Secara manual ya? Secara manual. Dokter ahli skoliosis nomor 1 dunia. Apalagi kita, apalagi saya gitu. Nah, makanya kita berangkat dari sana, kita membutuhkan teknologi untuk membantu kita menggunakan teknologi robotik ini. Nah, jadi dokter artinya Gatam Squadis ini nggak perlu khawatir ya. Kalau misalkan ada yang perlu operasi skoliosis tapi masih ragu nih, takut nih faktor resikonya gitu ya. Tapi ternyata di Gatam Institute sendiri sekarang sudah ada teknologi robot gitu ya, yang akhirnya membuat operasi ini menjadi lebih presisi 99,9% ya tingkat Betul. akurasinya gitu. Nah, ini artinya bahwa tingkat invasinya lebih kecil ya dokter? Betul. Jadi sebenarnya yang utama yang ditekankan dengan teknologi robotik itu bukan minimal invasifnya, tapi safety-nya. Tadi kita tahu bahwa operasi skoliosis cukup susah, resikonya cukup tinggi. Resiko yang paling takutkan mitos yang beredar masyarakat bahwa operasi tulang belakang jangan dilakukan karena akan lumpuh. Gitu. Nah, mitos itu yang akan kita pecahkan dengan teknologi robotik ini. Gitu. Jadi Sejauh ini sudah terbukti ke berapa banyak pasien ya dokter di Gatam? robotik di kita totalnya sudah 600 hampir 700-an pasien. Oke, sudah terbukti berhasil. Untuk skoliosisnya sendiri mungkin sekitar 300-an. Dan so far sejauh ini sih kita masih aman. Gitu. Yang 0,1%-nya tadi belum kejadian. Mudah-mudahan nggak pernah kejadian. Benar-benar. Tapi biasanya apa sih dokter yang harus dipersiapkan nih buat calon pasien yang akan melakukan operasi skoliosis gitu? Persiapan sebenarnya operasi skoliosis itu persiapannya nggak aneh-aneh. Biasanya pasien kita minta masuk di hari kedua sebelum operasi. Nah, di sana kita akan melakukan pemeriksaan yang sangat-sangat lengkap. Kemudian di H-1 biasanya tim dokternya berkumpul. Kita akan melakukan meeting internal untuk membicarakan hasil temuan untuk persiapan operasi. Nah, biasanya di meeting itu pasien dan keluarga kita ajak. Kita ajak untuk mendengarkan penjelasan dari dokter-dokternya, persiapannya, dan kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, mereka punya kesempatan untuk menanyakan itu. Saya selalu mengatakan kepada pasien, jangan pernah maju operasi kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Nah, jadi di sana mereka harus menanyakan semuanya. Mereka akan diberikan kesempatan, nanya semuanya sampai jelas. Kita akan ceritakan apa adanya temuan kita, resiko-resiko yang kita hadapin, apa saja tujuan dari operasi, apa yang kita harapkan pasca operasi. Itu. Nah, kemudian kita masuk deh di hari H. Gitu. Nah, yang paling penting dari semua persiapan itu sebenarnya satu, persiapan mental. Mental pasiennya. Karena kita tahu bahwa pemulihan skoliosis itu sangat tergantung kepada kecepatan pasien itu bergerak. Mobilisasi dini. Semakin cepat pasiennya bergerak pasca operasi, maka dia akan semakin cepat pulih. Nah, rata-rata pasien kita pulang di hari kelima. Nah, banyak juga pasien kita yang bisa pulang di hari ketiga. Kuncinya satu tadi, cepat bergerak pasca operasi. Nah, tadi mental nih. Mental ini ada dua nih. Ada mental pasien, ada mental keluarga. Nah, yang paling susah kita atasin itu mental keluarga. Mental keluarga lebih susah malah daripada mental pasien ya. Mental mama pasien, mental nenek pasien, gitu. Kalau pasien biasanya ketika dia sakitnya, dia merasa, aduh saya udah nggak terlalu sakit nih, dia cenderung akan bergerak. Karena dia pegel di tempat tidur, dia akan miring kiri, miring kanan, duduk, bahkan minta berdiri dan jalan. Nah, tapi kalau keluarga pasien, omanya nih biasanya nih, ketika pasiennya mulai bergerak, miring sedikit, omanya udah teriak, awas, kayaknya copot, jahitannya kebuka. Nah, itu sebenarnya kontraproduktif. Gitu. Nah, mental ini selalu kita tekankan juga pada saat family meeting. Kita selalu menekankan bahwa pennya nggak akan copot, jahitan nggak akan terbuka. Begitu pasiennya sadar penuh, dia bebas bergerak. Miring kiri, miring kanan, duduk, berdiri, bahkan jalan. Dan itu justru menjadi kunci
pemulihan. Oh, itu malah jadi kuncinya. Semakin cepat bergerak, semakin cepat pulih. Jadi Gitu. selama ini mitos ya, kalau misalkan ternyata banyak bergerak itu malah akan memperparah kondisinya, memperburuk kondisinya. Betul. Itu salah. Untuk malah ya, skoliosis dokter, salah. Skoliosis. Semakin cepat bergerak, semakin cepat pulih. Oke. Gitu. Banyak pasien kita yang bisa pulang di hari ketiga. Kuncinya tadi, mobilisasi secepatnya. Nah itu Gotham Squad berarti bukan hanya mental dari pasien nih, keluarga-keluarga juga harus aware ya, harus memberikan support system yang bagus ya, Betul, membangun support betul. system untuk pasien begitu ya. Nah tapi kalau misalkan ya pasiennya usianya sudah manula nih dokter, pastinya ini kan memang untuk skoliosis sendiri operasinya itu operasi besar ya. Betul. Nah ini apa yang harus dipersiapkan? Pasti effortnya harus lebih Kalau manula itu operasinya menjadi lebih beresiko. Lebih beresiko, Karena kita oke. berhadapan dengan satu fungsi organ tubuh yang sudah semakin jelek. Ketika seorang remaja itu organ tubuhnya masih bagus banget, fungsi jantungnya, fungsi parunya itu masih bagus banget. Nah, ketika usia tua kita berhadapan dengan organ yang mulai mengalami penurunan, mulai mengalami degradasi, sehingga persiapannya juga harus lebih matang. Seringkali kita menemukan pasiennya ini kurus banget nih, Oke. itu ada diabetes, ada penyakit jantung. Nah, semua itu mesti kita atasin dulu. Kemudian faktor lain daya tahan tubuh. Orang muda sama orang tua, orang muda daya tahan tubuhnya kuat banget. Resiko infeksinya lebih kecil. Nah, usia tua juga kita mesti pikirkan masalah itu. Satu lagi adalah masalah kekeroposan tulang. Kalau usia muda, tulangnya itu masih kuat banget. Tapi kalau udah manula, tulangnya udah keropos gitu. Kalau kita pasang skrup di tulang yang keropos, ada resiko pen itu kecabut. Nah, resiko itu mesti kita minimalisir. Jadi kita mesti cek kekeroposan tulangnya, kita akan obatin dulu kekeroposan tulangnya. Jadi biasanya kalau manula yang ke saya untuk operasi skoliosis nggak akan langsung saya operasi, tapi saya minta waktu beberapa bulan, pasiennya saya minta fisioterapi dulu, kita pengen lihat responnya, apakah bisa membaik dengan fisioterapi. Kemudian selama 3 bulan itu kita punya periode untuk menguatkan tulangnya. Kita akan ngasih obat-obatan untuk merangsang pembentukan tulang, sehingga pada saat kita operasi tulangnya sudah cukup kuat. Ya, jadi ini yang harus kita pahami bersama juga ya. Kalau untuk yang pasien-pasien manula itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Karena Betul. memang treatmentnya itu harus ekstra hati-hati gitu ya. Jadi selain kondisi organ-organ lainnya juga harus dipantau, tulangnya sendiri pun juga harus diperbaiki begitu Betul. kondisinya. Nah, tapi dokter ada nggak sih kayak, kalau tadi kan untuk yang bayi begitu ya, itu usia 1 hari pun sudah ada yang bisa dioperasi. Tapi kalau untuk yang manula sendiri, ini ada batasan paling maksimal untuk bisa melakukan operasi skoliosis nggak? Jadi sebenarnya kalau batasan usia sih nggak ada ya. Nggak ada. Jadi biasanya kita lihat kondisi umum pasiennya, organ dalamnya fit apa enggak. Jadi yang namanya kita dokter, kita skala prioritas itu keselamatan dulu, keselamatan nyawa, baru keselamatan organ, gitu. Nah kalau operasi skoliosis nih, yang tadinya dia terpaksa kita operasi karena ada saraf terjepit nih, skoliosis yang berat pada orang tua bikin saraf terjepit. Kalau kita nggak bebaskan jepitan sarafnya, pasiennya bisa lumpuh. Tapi kalau operasi dia meninggal, gitu. Ya kita jangan operasi. Kita prioritas pertama tetap keselamatan nyawa dulu, baru keselamatan organ. Nah, kalau faktor keselamatan nyawa ini bisa kita amankan, kita oke deh, semua hal-hal yang kira-kira akan membahayakan udah kita atasin nih. Kita akan masuk untuk menyelamatkan organ. Nah, tapi kalau misalkan dengan penggunaan korset begitu, untuk orang tua itu juga masih cukup efektif, dokter? Korset itu, kalau kita ngomongin korset untuk skoliosis, brace sebutnya, yang tadi saya bilang dari fiber itu syaratnya ada 2. Tadi sudut 30-45, dan kedua usia pertumbuhan. Usia pertumbuhan Jadi itu khusus artinya untuk hanya usia pertumbuhan. pada remaja. Oke. Pada orang tua, lupakan brace. Nggak ada gunanya, buang-buang duit. Buang duit, kemudian kontraproduktif. Karena brace tadi banyak fiber. Neken di orang tua yang dagingnya udah tipis. Yang ketekan adalah tulang, kulit, brace yang dari fiber. Nggak akan kuat, kesakitan. Oke. Dan memang nggak ada fungsinya juga gitu. Nggak akan bisa buat nahan skoliosisnya. Jadi lupakan brace pada usia di atas 18 tahun. Oke. Nah, dokter, ada nggak sih untuk operasi skoliosis ini yang harus implan tulang nih? Dan ada nggak yang kasus-kasus akhirnya ternyata terjadi penolakan nih dari badan kita sendiri ketika dilakukan Oke, implan tulang itu? Jadi tadi kan untuk skoliosis kita mesti melakukan pemasangan pen, pemasangan pedicle screw sebenarnya namanya. Nah, pedicle screw itu bahannya dari titanium, sama penghubungnya itu bahannya kobalt krom. Nah, itu adalah bahan yang memang sudah diuji bahwa ini bahan yang inert, tidak menimbulkan reaksi apa-apa dalam tubuh dan bisa dipakai seumur hidup. Nah, so far sih kita belum pernah menemukan ada pasien yang ada reaksi penolakan terhadap bahan titanium dan kobalt krom itu. So far sih aman-aman saja.
Kalau implan tulang itu memang ada, memang dalam operasi skoliosis itu memang juga ada dilakukan. Implan tulang itu maksudnya ngambil tulang. Ngambil tulang, oh, iya. ada. Ada, oke. Jadi Itu seperti apa? pada saat kita operasi ini, kan tulang yang tadinya bengkok, kita tahan pakai pen di posisi baru. Yang tadinya C, misalnya kita bikin C-nya menjadi C kurus atau mendekati normal nih. Nah, biasanya dia akan cenderung untuk balik ke posisi awalnya. Kita tahan pakai implan tadi, pakai pen. Nah, pen itu logam. Makin dipakai, dia akan makin aus. Beda sama tulang. Tulang itu buatan Tuhan. Makin dipakai, makin kuat. Nah, selain kita melakukan pemasangan pen tadi, biasanya kita juga akan melakukan prosedur fusi tulang. Fusi tulang itu kita akan merangsang pembentukan tulang mengikuti susunan baru tadi. Jadi tulang yang sudah kita ubah bentuknya, kita pengen ada tulang yang tumbuh menghubungkan dia. Sehingga makin dipakai, dia akan makin kuat. Nah, biasanya kita melakukan implan tulang. Kita melakukan cangkok tulang. Kita ambil dari tulang di sekitarnya yang biasanya memang fungsinya terlalu esensial. Kita ambil, kita morcelize, kita kecilkan supaya dia menjadi tandur tulang, menjadi cangkok tulang untuk merangsang pertumbuhan tulang baru tadi. Nah, kalau pertumbuhan tulang itu sudah terjadi, maka pasiennya sudah aman banget. Tulang belakangnya makin dipakai, makin kuat. Gitu. Ini biasanya untuk penyembuhannya butuh waktu berapa lama ya dokter? Kalau 5 hari, 3 hari aja udah bisa pulang gitu ya kalau di Gatam Institute. 5 hari, 3 hari. Tapi untuk penyembuhan yang dalam artian tadi sudah mengurangi rasa sakit, tidak bertambah parah, itu biasanya berapa lama waktunya? Pasien yang pulang dari kita di hari ketiga dan hari kelima pasca operasi, itu sakitnya udah minimal. Udah bisa dikontrol dengan obat minum. Kalau dia masih kesakitan, masih butuh obat infus, obat suntik, kita tidak akan pulangkan. Nah, satu, sakitnya udah minimal, bisa dikontrol dengan obat minum. Kedua, dia sudah harus bisa mobilisasi. Bisa bangun, berdiri, jalan, naik turun tangga. Artinya aktivitas ringan sehari-hari di rumah itu harus bisa. Jadi dia nggak boleh pulang ke rumah, sampai di rumah cuma tidur di kamar. Itu nggak akan kita pulangkan. Ada yang 3 hari ini udah bisa jalan, beraktivitas cukup banyak. Sudah ada ya? Cukup banyak. Nah, rata-rata pasien kita bilang lupa habis operasi itu sekitar 3 minggu. Jadi 3 minggu itu biasanya sudah bilang, udah nggak berasa habis operasi itu, gitu. Tapi itu harus selalu minum obat seumur hidup atau nggak dokter? Oh enggak. Ya? Jadi pada saat pasiennya pulang, kita selalu bekali obat penghilang sakit sama antibiotik. Antibiotik ini mesti minum sampai habis karena kita takut infeksi, dan kalau berhenti di tengah-tengah kita takut resistensi. Si kumannya kebal terhadap antibiotiknya. Nah, tapi untuk penghilang sakit ini diminum kalau sakit aja. Kalau dia nggak sakit itu nggak usah minum lagi, gitu. Nah, pada saat dia kontrol pertama pasca operasi biasanya 2 minggu itu kita nggak pernah ngasih obat lagi. Biasanya udah sakit yang udah minimal banget yang udah nggak perlu obat. Gitu. Jadi nggak harus minum obat seumur hidup ya, jadi nggak perlu khawatir gitu. Karena pasti yang berpikir, wah kalau minum obat seumur hidup ginjalnya gimana, biasanya pada risiko seperti itu. Banget. Nah, dokter tadi kalau ngomongin masalah operasi skoliosis ini juga ada yang pastinya khawatir. Ini katanya bener nggak sih butuh transfusi darah yang cukup banyak? Dan bisa nggak ya kalau misalkan pasien-pasien yang akan melakukan operasi skoliosis ini mulai nabung darah nih? Menurut dokter itu perlu nggak? Jadi biasanya sih ya kehilangan darah pada operasi skoliosis itu sekitar 400 sampai 1000 cc. Tergantung kepada keparahan dari skoliosis tadi. Makin parah skoliosisnya biasanya perdarahan makin banyak karena prosedur yang kita lakukan lebih berat. Kemudian tergantung pada berat badan pasien. Biasanya pasien gemuk itu lebih cenderung berdarah. Gitu. Nah, kalau perdarahannya sedikit dan HB awal, hemoglobin awal, kadar sel darah merah awalnya bagus, maka kita nggak transfusi. Tapi kalau misalnya ternyata perdarahan cukup banyak atau HB awalnya jelek nih, kita mesti naikin, kita akan lakukan transfusi. Nah, kalau transfusi yang tadi nabung darah dulu itu bisa dilakukan. Ada 2 cara nih. Cara yang pertama, pasien itu datang dulu ke PMI sebelum operasi. Biasanya 2 minggu sebelumnya dia ke PMI, dia mendonorkan darahnya, tapi untuk dipakai dia sendiri. Jadi dia donor, disimpan di PMI, diproses di PMI, disiapkan untuk nanti dipakai pada saat operasi. Nah, ada satu lagi namanya autotransfusi. Itu kita punya mesin yang ketika kita operasi darahnya terbuang, kita akan sedot dengan suction, masukin ke alat itu. Alat itu akan mengolah darahnya menjadi darah siap pakai untuk transfusi. Nah, darah itu yang kita masukkan kembali ke tubuh pasien. Jadi langsung pada saat gitu. operasi dilakukan? Pada saat operasi, intraoperasi. Gitu. Malah lebih efisien ya? Dan lebih efektif. Atau ada plus minusnya nih masing-masing? Masing-masing ada plus minusnya. Kalau yang di PMI itu biasanya lebih murah. Kemudian darah yang didapat lebih banyak. Nah, kalau darah yang kita dapat pada saat operasi itu gainnya hanya sekitar 20%.
Jadi kehilangan 1 liter darah, kita cuma dapat sekitar 200 cc. Dapatnya lebih sedikit. Karena darahnya tadi udah bercampur nih. Bercampur dengan jaringan. Karena kita dapatnya pada saat operasi. Beda sama pada saat donor. Kalau donor di PMI itu darahnya darah murni gitu. Dapatnya lebih banyak. Oke. Nah, dokter, kalau tadi disampaikan ya, keliru kalau misalkan pasien-pasien yang sudah operasi skoliosis itu dilarang bergerak gitu. Tapi pasti harusnya ya ada dong yang harus dihindari gitu. Entah dari pola makan atau aktivitas, apa biasanya yang harus dihindari, dokter? Oke, pola makan. Pola makan. Pola makan itu bebas. Bebas ya? Makan apa aja boleh. Protein harus lebih banyak? Betul. Selama nggak alergi. Oke. Jadi kalau pasien mau makan apa aja boleh, nggak ada pandangan. Nggak ada pandangan makanan, nggak dibilang, oh jangan makan daging, jangan makan ikan, nanti gatel. Nggak. Selama dia nggak alergi, makan aja. Nggak ada masalah. Nggak perlu diet khusus. Ekstra protein tentu bagus, karena protein penting untuk penyembuhan luka. Nah, kemudian untuk pantangan gerakan sebenarnya juga biasanya sih ya, biasanya kita anjurkan untuk menghindari gerakan bungkuk-bungkuk, angkat berat, sama twisting selama 3 bulan pertama. Nah, tapi itu adalah panduan secara umum. Nah, kita sih belum pernah nih ketemu, ini ya Diana ya, kita ketemu pasien, seringkali kan remaja nih, zaman sekarang nih ada yang namanya joget TikTok. Jadi 2 minggu dia kontrol, itu udah joget TikTok, udah loncat sana, loncat udah sini. Lupa sama sakitnya. Lupa sama sakitnya, dia joget-joget. Nah, itu ternyata dilakukan nggak ada masalah. Gitu. Bahkan ibunya sering datang mana-mana, dok omelin dok anak saya, dia loncat-loncat, jingkrak sana, jingkrak sini. Yang khawatir orang tuanya ya, dokter ya? Nah, saya bilang lah, kalau misalnya gerakan itu membuat pennya bermasalah, pasti akan sakit. Ketika dia sakit, dia pasti nggak akan melakukan. Kalau dia bisa loncat-loncat, jingkrak-jingkrak tanpa ada masalah, artinya pennya aman. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu dikhawatirkan, karena pada saat kita melakukan operasi skoliosis dengan robot, kita bisa masang skrup dengan tepat. Jadi tadi kalau kita nggak pakai robot, kita bisa nyasar sana sini nih. Pegangannya mungkin nggak sekokoh kalau ukuran, kalau sasarannya pas nih, pasangnya pas banget. Kedua, dengan menggunakan robot, kita bisa pasang skrup yang ukurannya sangat maksimal. Kalau kita nggak punya robot, ketika kita pasang skrup, biasanya kita mengira-ngira. Oh, untuk ruas ini, usia segini, misalnya diameternya 4,5 mm, panjangnya 30 mm. Nah, tapi kalau kita pakai robot, kita bisa menentukan ukuran sesuai ukuran tulang itu. Kadang kita bisa pasang, oh walaupun dia anaknya kelihatan kecil, ternyata tulangnya cukup gede. Kita bisa pasang pen yang ukuran 6,5 mili. Jadi ukurannya itu sangat pas, sehingga pegangannya itu sangat kuat. Makanya biasanya sih saya bilang, udah nggak usah terlalu khawatir deh untuk pantangan-pantangan gerakan. Kecuali gerakan yang sifatnya body contact. Body contact itu kayak futsal, bela diri. Nah itu kadang kita takut kekuatannya itu nggak bisa dikontrol. Ditabrak orang nih, kita nggak bisa menentukan, kamu nabraknya pelan-pelan aja ya, gitu. Nah, itu yang kita biasanya hindarin olahraga body contact di setahun pertama. Lewat setahun, biasanya tadi tulangnya sudah tumbuh, udah makin dipakai makin kuat, ya dia bebas, mau ngapain aja boleh. Iya, oke, nggak mungkin lah ya kita janjian dulu nih tabraknya pelan-pelan itu nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Oke, nah dokter, kalau tadi sudah disampaikan bahwa ternyata tingkat keberhasilannya cukup tinggi gitu ya di Gatan Institute dengan menggunakan bantuan robot ini begitu, dan juga pastinya dokter-dokter yang sangat handal. Kalau misalkan kita berbicara tentang pasien lain nih, yang mungkin operasinya itu masih manual gitu kan, mungkin bisa terjadi resiko-resiko lain gitu. Itu harus ngapain nih dokter? Dan biasanya ada nggak sih yang mereka tuh harus sampai revisi, dan itu biasanya berapa bulan setelah operasi itu bisa direvisi? Oke, kalau untuk operasi tadi kan resiko kelumpuhan ada. Kita masih sesekali masih mendengar kasus ada pasien di operasi skoliosis kemudian jadi lumpuh. Walaupun kejadiannya saat ini udah semakin sedikit nih, gitu. Ada kalau udah lumpuh sudah tidak bisa diapa-apakan atau masih bisa? Nah, kalau lumpuh tergantung keparahannya. Kalau misalnya sarafnya cuma kesenggol nggak sampai putus, itu masih ada harapan bisa pulih. Tapi kalau sarafnya ketusuk sampai rusak total, itu akan permanen, nggak akan bisa balik lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, untuk revisi. Revisi itu biasanya tergantung dari hasil operasinya. Kalau skrupnya melencengnya hanya sedikit, cuman bikin sakit yang minimal, biasanya kita nggak akan revisi. Tapi kalau misalnya operasinya nih, skrupnya nyasarnya ke tempat yang krusial nih, masuk ke saraf tadi, kita akan revisi secepatnya. Kita akan pindahkan posisinya ke tempat yang aman, gitu. Jadi kapan kita masuk untuk revisi itu case by case. Oh, jadi nggak ada parameternya berapa bulan setelah operasi baru bisa direvisi gitu, dokter? Enggak ya? Kalau itu kondisinya berbahaya, mengancam, sarafnya nih sedang ketusuk sama si skrupnya nih, kita akan revisi secepatnya. Artinya pasien mengalami rasa yang lebih sakit gitu ya dokter ya, pasca operasi sakit gitu ya? Atau misalnya terjadi kelemahan yang progresif. Nih tadinya lemahnya cuma sedikit nih, makin lama makin lemah nih. Nah kita akan agresif.
kita akan masuk secepatnya. Karena kita pengen menyelamatkan sesuatu yang sedang perburukan. Dan artinya bahwa teknologi terbaru nih ya di Gatam Institute yang menggunakan teknologi robot ini juga bisa digunakan untuk merevisi operasi skoliosis yang kurang tepat begitu. Karena tadinya kan kita pasang skrup nih ke dalam tulang. Nah, ketika skrup yang meleset itu kita cabut tulangnya, di tulang itu sudah ada lubang. Ada lubang bekas skrup yang tadinya salah. Nah, kalau kita mau membuat lubang baru, seringkali kita nyasar balik ke lubang awal. Itu karena memang sudah jalannya itu udah ada, lubangnya udah ada. Seringkali kita mau bikin ke arah lain malah masuk. Nah, dengan robot kita bisa bikin dengan arah yang menjauhi lubang awal tapi masih aman. Masih di dalam tulang gitu. Nah, itu keunggulan dari robotik, keunggulan lain untuk kasus revisi. Nah dokter, saya juga mau bertanya nih, kan kalau banyak loh ya orang Indonesia tuh berpikiran, wah kalau misalkan operasi-operasi besar kayak gini udah keluar negeri aja gitu. Padahal sebenarnya di Indonesia juga ada gitu ya di Gatam Institute. Boleh nggak sih kita juga dikasih pandangan, sebenarnya ada nggak sih perbedaan yang cukup signifikan gitu ketika akhirnya melakukan operasi di luar negeri atau bahkan di Gatam Institute sendiri gitu? Sebenarnya sih yang membedakan antara operasi kita di sini dengan operasi di luar negeri adalah teknologi. Nah, teknologi yang kita punya saat ini di Eka Hospital itu sudah menyamai teknologi di US. Nah, jadi apapun barang yang US punya untuk operasi skoliosis, kita sudah punya. Kita sudah punya robotik. Kita bahkan negara di Asia Tenggara yang pertama kali punya robotik ini. Kita udah punya, Singapura belum punya, Malaysia belum punya. Kita yang pertama kali punya. Kemudian kita punya OAM. OAM itu semacam CT scan untuk men-scan tulang pasien pada saat intraoperasi. Meja operasi kita pun sudah robotik. Nah, kita punya mesin EOS, itu satu-satunya di Indonesia. Di Asia Tenggara ini cuma ada satu di Indonesia, satu di Singapura. Nah, semua ini berkumpul di rumah sakit kita. Jadi kalau kita ngomongin teknologi, kita nggak kalah saat ini sama Amerika. Gitu. Jadi ngapain jauh-jauh ya, ngeluarin uang banyak banget harus terbang ke Amerika kalau ternyata di Gatam Institute Eka Hospital aja bisa gitu ya dokter ya. Nah dokter ini kira-kira apa yang ingin disampaikan nih untuk pemirsa kita, untuk Gatam Squad semuanya tentang skoliosis? Kalau menurut saya yang utama ini ya adalah awareness tentang skoliosis. Jadi saya sangat berharap dengan adanya Health Talk ini nih, masyarakat kita ini jadi aware tentang skoliosis. Tidak hanya remajanya, tetapi juga orang tuanya. Gitu. Bahwa skoliosis ini bisa terjadi pada siapa saja, dan bukan salah anaknya, bukan juga salah orang tuanya. Gitu. Nah, skoliosis ini kalau punya skoliosis tidak berarti bahwa dunia berakhir. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengobati skoliosis ini, membuat dia tidak tambah parah gitu. Nah, artinya satu, aware, dia mesti aware. Setelah dia aware, dia mesti mencari pengobatan yang tepat. Nah, jadi jangan takut mengakui punya skoliosis. Skoliosis itu bukan sesuatu yang membuat dunia berakhir. Ketika punya, cepatlah berobat. Karena kecepatan berobat tadi itu menentukan berapa derajat keparahan skoliosisnya, dan itu menentukan pengobatan kita. Makin ringan, tadi di bawah 30 derajat, udah santai aja observasi, olahraga gitu. Tapi ketika dia datang sudah 160 derajat, nah itu operasinya akan membuat semua orang pusing. Gitu. Termasuk dokternya kalau suruh operasi 160 derajat juga pusing, nggak tidur semalaman. Benar-benar. Gitu. Ya yang pastinya perbincangan ini sangat menarik dan kita harapkan bisa membawa manfaat ya untuk Gatam Squad semuanya. Dokter Pedi, ini kalau ada pasien ya menderita skoliosis, sebelum melakukan operasi atau ya tindakan-tindakan medis lainnya, boleh nggak sih pakai heels? Kalau heels untuk skoliosis sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya punya skoliosis pakai high heels nggak apa-apa. Nah, cuman kalau misalnya disertai dengan tadi keseimbangan, miring, itu pakai high heels, itu pasti akan membebani punggung. Jadi nyeri punggungnya bisa lebih hebat. Terasa lebih nyeri gitu ya. Betul. Tapi kalau pasien yang akhirnya sudah melakukan operasi skoliosis, itu masih boleh nggak pakai heels? Boleh, nggak ada masalah. Boleh ya? Ini boleh. Untuk skoliosisnya nggak ada masalah. Nah, tapi untuk kesehatan tulang punggung secara umum, biasanya kita menganjurkan wedges daripada heels. Ya, yang pastinya dokter ini menjadi angin segar ya untuk masyarakat Indonesia. Karena kalau misalkan ada yang mau treatment penyembuhan skoliosis, nggak perlu jauh-jauh ternyata harus ke luar negeri. Cukup di Gatam Institute aja di Eka Hospital ya, karena ternyata teknologinya sudah sangat lengkap, dilengkapi dengan teknologi robotik dan juga dokter-dokter yang handal pastinya ya. Tingkat penyembuhannya juga lebih cepat, akurasinya juga 99,9%. Luar biasa nih dokter. Masih semangat ya dokter untuk membantu menyembuhkan nih pasien-pasien skoliosis di Indonesia, karena tadi persentasenya cukup besar ya.
2-5%. Oke, Gatam Squad, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Pedi, spesialis ortopedi konsultan tulang belakang dari Gatam Institute Eka Hospital. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda dan pastikan Anda untuk selalu mengupdate informasi kesehatan Anda lainnya dengan memfollow akun sosial media kami. Kita sampai jumpa.